Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammad. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kisah seorang pemuda yang gagah tampan, akan tetapi pemuda tersebut seorang pengembala, seorang fakir yang tidak punya apa-apa. Siapakah beliau? Yaitu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni di dunia tidak dikenal, tidak masyhur, tapi mastur. Akan tetapi beliau di langit masyhur dan dikenal banyak makhluk-makhluk yang di langit. Bagaimana tentang perjalanan seorang pemuda yang tampan dan gagah tapi fakir dan pengembala ini? Yakni beliau hanya mempunyai seorang ibu yang sudah rentan, sudah tua, dan beliau sangat sayang sekali kepada ibunya. Sampai kemana-mana pun dibawa, digendong, dan keperluan apapun yang dibutuhkan oleh ibundanya, yakni dicukupi oleh Uwais Al-Qarni. Sampai-sampai beliau mengembala, jadi pengembala, dan gajinya pun hanya cukup untuk makan dirinya dan makan orang tuanya, yakni ibundanya tercinta. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, beliau sangat sekali merindukan bertatap muka, bertemu, bermuwajahah, bermuasafahah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi lagi-lagi ibunya tidak ada yang mengurusinya. Lalu bagaimana sikap seorang pemuda yang tampan tersebut? Beliau sewaktu hari meminta izin kepada ibundanya. Untuk apa, saudara? Untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena saking tak kuat hatinya, selalu mendamba-dambakan, memuja dan memujinya setelah masuk Islamnya seorang Uwais Al-Qarni. Akan tetapi pada waktu itu, singkat kata singkat cerita, sampailah beliau di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan salam, Siti Aisyah menjawabnya. Setelah menjawabnya, menanyakan kepada Siti Aisyah, akan tetapi sungguh kurang beruntung pada waktu itu. Kenapa, saudara? Karena Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita semua. Pada waktu itu Uwais Al-Qarni sedih sambil pulang ke tempatnya. Selama ini yang didamba-dambakan, yang diidam-idamkan, yang dipuja dan pujinya, yang mencintainya, ketika berusaha untuk berjalan sekian hari, sekian bulan, akan tetapi pada waktu itu tidak menemuinya. Bahkan beliau, Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Beliau kembali ke tempatnya, ke rumahnya. Singkat kata, singkat cerita, beliau berangkat ke Mekah karena pada waktu itu keadaan beliau
masih ada ibu tercintanya, maka oleh karenanya beliau membawa dan menggendong ibunya, berangkat haji bersama ibunya sambil menggendong ibunya. Bayangkan saudara, kalau seandainya saat ini, sekarang ini ada seorang anak yang begitu cinta sayangnya kepada orang tuanya, ibundanya, sampai-sampai menggendong ibundanya untuk haji ke Mekah. Singkat kata, singkat cerita, ibundanya meninggal dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya ibundanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ibundanya bisa menarik anaknya, yakni Uwais Al-Qarni, ke dalam surga pula. Tentu dan pasti. Karena apa? Karena Uwais Al-Qarni anak yang soleh, yang mencintai Allah dan Rasulnya dan mencintai ibundanya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu bagaimana kalau seandainya ada seorang wanita yang sudah punya suami, akan tetapi ingin selalu seumur hidupnya untuk menghidmah kepada ibundanya atau orang tuanya? Ini pertanyaan besar dan banyak sekali yang menanyakan hal ini. Banyak sekali pertengkaran di dalam rumah tangga akibat gara-gara seorang istri tidak melayani suami, bahkan menghidmah kepada orang tuanya. Beda saudara, hukum seorang wanita bila sudah menikah kepada laki-laki dan dinikahi oleh laki-laki, menghidmah kepada ibunya itu tidak patut. Hukum tidak mengajarkan demikian. Akan tetapi seorang wanita, seorang istri lebih penting dan lebih wajib untuk melayani suaminya daripada kedua orang tuanya. Kenapa demikian? Ya hukum. Hukum syariat Islam mengatakan demikian. Tidak masuk logika, itu kan yang melahirkannya. Tetap hukum harus ditaati dan dituruti. Kadang-kadang hukum tidak masuk logika. Berhubung itu hukum, ya tetap hukum. Bukan yang hukum tidak masuk logika, logika kita kekecilan. Jadi kita tidak paham, pemikiran kita tidak sampai ke hukum tersebut. Jangan diputarbalikkan, karena hukum Allah lah yang lebih benar. Lalu bagaimana terhadap kebaktian berbaktinya kepada orang tua? Tetap kalau suami walaupun sudah punya berkeluarga, walaupun sudah beristri, tetap kalau suami tetap menghidmah kepada orang tuanya. Lalu bagaimana saudara kalau seorang anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya, mau menghidmah kepada siapa anak tersebut? Apakah ada anak soleh yang ditinggalkan orang tuanya? Banyak. Lalu bagaimana? Wa min jumlati amalil walad amalul walid. Sebagian daripada amal bagusnya seorang anak yaitu amalnya orang tua. Berarti kalau seandainya seorang anak berbuat di dunia, hidup di dunia dengan berfoya-foya, mabuk-mabukan, maksiat kepada Allah dan Rasulnya, berarti sama pula anak tersebut mengirimkan doa yang jelek kepada seorang tuanya. Bagaimana anak yang soleh di dunia? Apakah sampai ke dalam kuburan orang tuanya yang sudah meninggal? Tentu, karena amalnya anak yaitu amal orang tua. Makanya kita sebagai anak, mari kita bersama-sama untuk menjalani hidup di dunia ini dengan baik dan menuruti apa kata syariat Nabi. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Bagaimana kalau seandainya kita sebagai anak dan apabila ada seorang anak yang orang tuanya sudah meninggal? Tentu kita berbuat baik di dunia, menjalani hidup dengan penuh syariat, penuh dengan keislaman. yakni dengan apa? Dengan menuruti apa kata Kanjeng Rasul. Hidup yang baik, bagaimana hidup yang baik? Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dengan cara apa? Dengan cara demikian. Jadi amal kita itu akan langsung seperti Bluetooth yang nyambung kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Wa min jumlati amalul walad amalul walid. Sebagian daripada perbuatan seorang anak yaitu perbuatan orang tua. Kita hidup di dunia, bila mana perbuatan kita bagus, baik, bersyariat, akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sudah meninggal ganjaran tersebut. Akan tetapi orang tua kita yang sudah meninggal bagaimana? Dengan ganjaran seorang anak langsung nyamber, langsung dikasih kepada orang tuanya. Maka oleh karenanya kita sebagai anak, mari kita berbuat baik, menjalani hidup ini dengan penuh ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bagaimana kalau seandainya seorang wanita yang sudah bersuami dan ingin menghidmah kepada kedua orang tuanya, misalkan contoh sederhananya seorang istri ingin memberikan sesuatu kepada ibundanya, justru seorang istri jangan segan-segan untuk meminta izin kepada sang suaminya. Karena hal apapun, perbuatan apapun, apalagi sampai keluar dari rumah, itu harus izin kepada suaminya. Maka oleh karenanya, mari kita belajar untuk adil di dalam rumah tangga. Insya Allah, kalau kita menjalani hidup ini dengan adil kepada istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, insya Allah keluarga pun jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, wa tuma'ninah. Hadirin hadirat, as'adakumullah. Mungkin pertemuan kali ini sampai di sini saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.